Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi. Konten dalam video ini cocok banget buat kalian yang belum pernah belajar tentang akuntansi ataupun bagi kalian yang lagi ambil skripsi nih, mau review-review apa aja sih siklus akuntansi. Atau mungkin kamu ada yang lupa terkait dengan dulu-dulu kamu pernah belajar akuntansi nih, dan sekarang kamu udah kerja, terus kamu bingung, wah saya inget-inget nih akuntansi, saya pengen pengen tahu lagi, pengen refresh lagi akuntansi itu siklusnya kayak apa. Nah, video ini cocok banget. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa ya, subscribe channel ini, bantu saya agar saya semangat untuk isi kontennya. Nah, topik pembahasan tadi saya katakan bahwa kita akan membahas mengenai siklus akuntansi. Nah, kalian sendiri udah tahu ya bahwa akuntansi itu agak sedikit berbeda dengan, bukan sedikit sih, agak banyak berbeda sebenarnya dengan tata buku atau pencatatan pembukuan biasa. Kalau pencatatan pembukuan biasa kita bisa menggunakan berbagai model dan juga prosesnya hanya mencatat keluar masuk tanpa melakukan analisis di kemudiannya. Sedangkan akuntansi itu secara tersistematis dalam pencatatannya pun ada aturan-aturannya. Dan pada akhir pencatatan ada pelaporan. Pelaporan tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis. Baik analisis internal buat perusahaan itu ataupun analisis membandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita atau perusahaan lain atau dengan industri. Nah, sehingga di dalam akuntansi bukan hanya berbicara pencatatan tetapi juga pelaporan, kemudian melakukan analisis dan juga mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan akuntansi. Misalnya kepada pemerintah, kepada bank, kreditur, dan seterusnya. Pembahasan kali ini kita akan mereview kembali yaitu siklus akuntansi dimulai dari apa. Yang pertama, siklus akuntansi itu dimulai dengan adanya bukti transaksi. Bukti transaksi artinya pencatatan dalam akuntansi tidak bisa langsung kita catat transaksi tanpa adanya bukti transaksi. Nah, inilah yang merupakan pintu masuk pertama di dalam siklus akuntansi. Dan itu harus dijaga oleh bagian pembukuan, oleh bagian accounting, sehingga mencatat transaksi itu harus ada buktinya. Bukti transaksi contohnya apa? Misalnya ada faktur tagihan gitu kan, ada kwitansi, nota tunai. Nah, itu merupakan bukti-bukti transaksi. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan ketika mau melakukan pencatatan tidak ada bukti transaksi yang jelas, itu tidak bisa dicatat. Contoh, misalnya kita melakukan pembelian. Nah, ketika kita melakukan pembelian, kita lupa meminta bondnya gitu ya. Nah, kita langsung mencatat, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, tentunya harus ada bukti pendukung, yaitu berupa apa? Misalnya kalau belinya tunai, berarti adalah nota tunainya gitu ya, atau kwitansinya. Itu menjadi dasar pencatatan di dalam akuntansi. Nah, umumnya ini merupakan kendala bagi perusahaan-perusahaan yang baru startup, atau mungkin kita baru berpikir, saya pengen mulai menjalankan akuntansi, yang sebelumnya kita masih mengabaikan bukti-bukti transaksi, atau kita hanya mengabaikan catatan memo-memo kecil kita di kertas. Nah, sebaiknya diperbarui dengan menggunakan bukti transaksi yang jelas. Kalau kita mengeluarkan transaksi yang mana pembayaran yang tidak ada bukti transaksinya, biasanya dapat disiasati dengan voucher kas keluar. Kita bisa membuat sebuah template, format yang mana akan memungkinkan kita untuk selalu mencatat, dan juga catatan itu menjadi bukti yang valid ketika kita mulai mau melakukan pencatatan di dalam akuntansi gitu ya. Jadi bukti transaksi itu merupakan hal yang penting. Nah, kalau ada juga transaksi internal dalam perusahaan, misalnya ada transfer antara pemilik ke perusahaannya, perusahaannya kepada pemilik, atau ada terjadi transaksi Anda mencatat pemakaian aset. Nah, tentunya kan nggak ada bukti transaksi nih. Nah, bisa saja kita membuat bukti transaksi yang disebut dengan voucher. Kita bisa mendesain template-nya untuk voucher kas masuk, voucher kas keluar, dan kita bisa gunakan itu sebagai bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan di dalam siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu tahapan pertama adalah mencatat dalam jurnal umum. Nah, jurnal ini ya kadang kita umumnya menyebut dengan nama jurnal aja. Kenapa dikatakan jurnal umum? Karena semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan kita akan catat secara kronologis dan juga menggunakan teknik pencatatan yang sistematis di dalam format yang namanya jurnal. Maka dikatakan jurnal umum ya untuk semua transaksi harian di dalam sebuah periode. Misalnya periode bulanan, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli. Nah, mereka akan kelompokkan berdasarkan per bulan. Kemudian setiap transaksi yang terjadi selama 1 bulan akan dicatat di dalam yang namanya jurnal tadi. Nah, tetapi dicatatnya baiknya adalah secara kronologis ya. Artinya per tanggal, mana yang lebih dahulu harus dicatat lebih dahulu. Tidak mungkin ada transaksi tanggal 5, kemudian kita baru catat tanggal 3 punya transaksi. Sebaiknya sih transaksi dicatat berurut. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya sampai dengan tanggal 30. Nah, pada saat pencatatan di jurnal ini, kita harus paham
harus benar-benar yakin bahwa kita menguasai konsep persamaan dasar akuntansi yang mana dijelaskan adalah aset, liabilitas, ekuitas. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk tidak salah dalam mencatat debit kredit. Sekali salah mencatat dalam jurnal, maka akan fatal di dalam pelaporannya. Jadi konsep pencatatan di dalam akuntansi, walaupun startnya dari jurnal di awal ini harus benar-benar konsep debit kredit, aset, liabilitas, ekuitas tuh mantep banget. Jadi pelaporan kita nggak akan salah ya. Oke, setelah dari jurnal umum yang mana tadi saya jelaskan bahwa dia akan mencatat transaksi bulanan, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Kemudian transaksi kan beragam ya, ada yang bayar gaji, terima uang dari customer, kemudian juga kita bayar listrik gitu kan, ada juga pemakaian atas perlengkapan. Semua transaksi-transaksi dalam jurnal umum kita akan kelompokkan dalam pos-pos yang sama. Jadi transaksi yang sejenis dikumpulkan, makanya buku besar. Nah, buku besar itu adalah sekumpulan akun-akun yang digunakan oleh perusahaan beserta rincian transaksi di dalamnya. Jadi, kalau kita misalnya minta buku besar kas, semua transaksi terkait kas ada di dalam situ. Tentunya dicatat sistematis juga, debit kredit harus jelas. Dan kemudian misalnya kita mau tahu perincian untuk pembayaran biaya parkir, gitu kan. Nah, misalnya kita punya perusahaan kita punya supir, yang supir itu setiap waktu bisa melaporkan bayar parkir dan bensin. Nah, akuntan akan mencatat dalam jurnal umum. Nah, setelah dicatat dalam jurnal umum, dikelompokkan dalam buku besarnya. Mungkin dalam pos yang namanya biaya parkir dan tol serta bensin, gitu ya. Jadi, kita bisa melihat loh, bahwa dalam 1 bulan berapa pemakaian untuk parkir, tol, dan bensin. Nah, jadi kalau buku besar itu seperti kita mengelompokkan dalam kotak-kotak yang kita sebut dengan nama tadi ya, per akun gitu ya. Ada akun penjualan, akun kas, akun pembelian, ada akun beban, gaji, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau kita pada level supervisor atau kita manajer, nah kadang-kadang kita nggak minta jurnal umumnya, karena itu mabuk banget, semua transaksi daily dia akan record. Tapi untuk melakukan pengecekan, silakan mulai dengan namanya buku besar. Jadi Anda tinggal minta, misalnya, saya mau buku besar pendapatan bulan Mei, maka di situ kita bisa lihat selama bulan Mei pendapatannya dari siapa saja sih, berapa sih nominalnya, apabila transaksinya harian pun bisa dicek. Dalam 30 hari berapa sih pendapatan per harinya dan seterusnya. Bayar gaji pun sama, ketika kita minta buku besar tahun 2019 untuk akun beban gaji, maka akan didetail beban gaji untuk Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Itulah fungsi buku besar sebenarnya, yaitu tahapan untuk melakukan summary ke dalam neraca saldo, ataupun juga untuk melakukan pengecekan terhadap pencatatan transaksi tersebut. Jadi itu fungsi dari buku besar. Nah, setelah buku besar setiap periode atau setiap bulan, misalnya tadi bulan Mei, sudah dicatat, sudah dipindahkan ke pos-posnya, saldo akhir dari buku besar tersebut harus masuk dalam neraca saldo. Sehingga kalau kita mendefinisikan neraca saldo merupakan sebuah daftar atau tabel yang memuat rincian saldo akhir dari buku besar per periode tertentu ya, misalnya per 31 Mei, berarti ya pada saat sampai 31 Mei berapa saldo kas kita, berapa saldo persediaan kita, berapa saldo beban gaji, berapa saldo penjualan, itu ada di dalam neraca saldo. Nah, sebenarnya informasi dalam neraca saldo kita bisa directly langsung menyusun yang namanya laporan keuangan. Nah, sebenarnya directly bisa begini sih sebenarnya ya. Karena kita sudah dapat informasi nih selama bulan Mei berapa sih kas kita, berapa penjualan, berapa beban-beban untuk setiap pos account, kita udah ada di dalam neraca saldo. Nah, begitu pula misalnya di Desember kita mau mengetahui nilai kas selama 1 tahun berapa saldo akhirnya, persediaan selama 1 tahun berapa saldo akhirnya. Nah, itu sebenarnya udah bisa menyusun laporan keuangan, tetapi terkadang ada informasi yang tidak update. Nah, informasi yang tidak update ketika kita di akhir periode pembukuan atau dalam akhir periode akuntansi, maka kita susun yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada jurnal penyesuaian. Nah, setelah disesuaikan, jadi neraca saldo ditambah jurnal penyesuaian menjadi namanya neraca saldo disesuaikan. Baru deh menyusun laporan keuangan. Sedikit ya, saya ulang kembali. Jadi dalam neraca saldo bisa langsung sebenarnya garis hitam ke dalam laporan keuangan. Tetapi ada informasi-informasi yang harus diupdate, ada account-account yang tidak update dan harus dilakukan update, maka dilakukan namanya jurnal penyesuaian.
Jadi neraca saldo yang telah ditambah dengan jumlah penyesuaian menjadi neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan, kita akan menyusun laporan keuangan. Nah, inilah tadi kalau kita lihat dari siklus yang pertama, dari bukti transaksi sampai buku besar, dapat kita katakan sebagai tahapan pencatatan. Tahapan pencatatan ya. Nah, kemudian neraca saldo kita bisa sebut sampai dengan neraca saldo disesuaikan adalah tahapan untuk melakukan pengitisaran. Nah, disinilah tahapan pelaporan ya, tahapan pelaporan menuju tutup bukunya gitu ya. Nah, di sini laporan keuangan itu ada lima tahap pelaporan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu akan menjelaskan perusahaan itu laba atau rugi dalam selama satu periode. Misalnya kita punya jasa bengkel kita bisa hitung pendapatan kita selama 1 tahun berapa banyak, dikurangi beban-bebannya, ada beban gaji, beban listrik, beban air, mungkin ada beban keamanan lingkungan dan seterusnya. Seluruh beban masukkan, termasuk beban penyusutan peralatan. Karena kita menggunakan peralatan, automatically kita juga harus mengakui ada nilai yang menurun dari peralatan kita, maka kita akui sebagai beban penyusutan peralatan. Summary dari laporan laba rugi itu akan menghasilkan nilai laba atau nilai rugi. Kemudian masuk kedua, laporan modal pemilik. Laporan modal pemilik ini menyatakan kondisi atau besarnya kepemilikan pemilik pada saat akhir periode. Misalnya dia di awal tahun menginvestasikan 1 miliar, maka di akhir tahun berapa nih nilai modal pemilik itu? Biasanya modal pemilik akan dipengaruhi dengan adanya laba rugi dan penarikan atau prive kita sebutnya. Kalau laba rugi, otomatis laba akan mempengaruhi penambahan modal, tapi kalau rugi akan mengurangi modal pemilik. Sedangkan prive yaitu adalah penarikan pribadi untuk aset perusahaan ya, penarikan pribadi aset perusahaan untuk kepentingan pemilik. Misalnya pemilik kadang-kadang mengambil uang tunai, pemilik mengambil peralatan, kendaraan. Nah, itu akan mengurangi modal pemilik dalam perusahaan sehingga akan terbentuk nilai modal akhir. Jadi modal akhir diperoleh dengan modal awal ditambah dengan laba atau dikurangi rugi, kemudian dikurangi dengan prive, hasilnya modal akhir. Nah, laporan modal pemilik itu biasanya pada bentuk perusahaan perorangan ataupun bentuk perusahaannya firma. Tetapi kalau bentuk perusahaannya PT, otomatis adanya laporan laba ditahan ya, karena pemilik daripada PT nggak 1-2 orang, tapi kepemilikan itu berdasarkan jumlah lembar saham yang diterbitkan dan dijual. Nah, tentunya bisa aja orangnya terbatas karena dia PT-nya terbatas, atau orangnya banyak banget karena pemegang sahamnya sangat banyak ya, karena kepemilikan pada PT tergantung dari jumlah lembar saham yang sudah diterbitkan dan dijual. Nah, kemudian laporan ketiga adalah posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu adalah laporan yang memaparkan kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode tertentu. Berarti kita bisa lihat nih berapa sih aset perusahaan, utang perusahaan atau liabilitas perusahaan ya, dan juga ekuitas pada saat waktu tertentu. Itu namanya laporan posisi keuangan. Ada namanya laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan atau laporan yang menjelaskan terjadinya perubahan nilai kas. Nah, kas di awal periode dengan kas di akhir periode, kenapa bisa berbeda nih? Akan dijelaskan menurut 3 aktivitasnya, yaitu aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Teknik dalam laporan arus kas juga ada 2. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, laporan arus kas itu penting banget dalam mensupport laporan keuangan lainnya. Kenapa? Karena kadang-kadang informasi dalam laporan laba rugi hanya menunjukkan performance laba rugi tersebut dan bersifat semu. Kadang perusahaan yang untungnya besar belum tentu kasnya sehat gitu ya, atau perusahaan yang melaporkan rugi bahkan bisa aja perusahaan tersebut secara cash flow bagus banget. Nah, itulah sebabnya laporan laba rugi dan laporan arus kas perlu disajikan secara bersamaan di dalam akhir periode akuntansi. Nah, topik terkait laporan arus kas kita akan nanti buat khusus dalam konten tersendiri dalam video yang lain gitu ya. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan terus ikutin perkembangan video-video yang ada di dalam channel ini. Oke. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi, kemudian estimasi akuntansi, ataupun hal-hal lain yang perlu didetail, dispesifikasi terkait dengan 4 laporan lainnya ini, sehingga informasinya ada di dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya kita pengen tahu nih, perusahaan tersebut kepemilikan sahamnya dimiliki oleh siapa aja, apakah individual, apakah dimiliki oleh pemerintah, dimiliki asing, atau institusi, cek di dalam catatan atas laporan keuangan. Kalau kita pengen tahu nih,
Aset-aset perusahaan itu disusutkan berapa lama dengan metode apa? Cek di catatan atas laporan keuangan. Kalaupun ada piutang-piutang kepada pihak-pihak tertentu gitu ya, yang cukup material, mau tahu nih kita informasinya, cek di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan, maka masuk ke namanya jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang disusun untuk menutup akun-akun yang nominal, yaitu akun pendapatan, beban, nah kemudian laba rugi akan ditutup gitu ya. Prive juga akan ditutup. Tujuannya apa? Agar mempersiapkan untuk periode yang akan datang. Jadi sebenarnya laporan akuntansi itu sebenarnya sampai di sini aja udah lumayan nih. Informasinya udah ada. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah tahapan mempersiapkan untuk periode berikutnya. Jadi pada periode ini sudah selesai dalam pelaporan, kita siapkan periode akan datang, menyusun jurnal penutup untuk menolkan saldo akun-akun nominal. Karena di dalam akuntansi ada dua jenis akun ya, akun nominal dan akun real. Akun nominal akan ditutup di setiap periode itu telah berakhir sehingga bersaldo 0. Karena di saldo berikutnya lagi akan dimulai lagi dari awal. Contoh pendapatan. Kalau kita sudah mengetahui pendapatan perusahaan tahun 2019 dan akan masuk 2020, kita start lagi dari 0. Artinya itulah akun itu sudah ditutup dan dimulai baru lagi. Contoh lain adalah beban gaji. Kalau kita sudah tahu sampai 2019 berapa beban gaji perusahaan kita dan kita akan continue 2020, kita tutup dulu, kita nolkan saldonya dan akan mulai lagi di Januari 2020. Tetapi ada akun-akun real yang tidak ditutup. Contohnya kas, persediaan, utang, piutang, biaya yang sudah dibayar di muka, aset tetap itu tidak dinolkan lagi. Kenapa? Karena dia akan continue, akan dibawa saldonya ke periode mendatang. Contoh, kalau kita punya persediaan sampai akhir periode kita punya adalah 200 juta, maka itu akan menjadi saldo awal di Januari 2020, nggak mungkin dinolkan lagi. Contoh lagi, piutang, kita punya tagihan kepada pihak lain senilai 500 juta rupiah. Pada akhir periode di 2019, yaitu Desember 2019, kita nggak mungkin nolin, tapi saldo itu akan kita bawa lagi ke periode berikutnya. Itu namanya adalah saldo akun yang real. Akan disusun dalam neraca saldo setelah penutupan. Jadi sebagian akun-akun ditutup dalam jurnal penutup, yaitu akun-akun yang ada di dalam laba rugi biasanya, dan juga di dalam neraca saldo setelah penutupan ada akun-akun real, yaitu yang tidak akan ditutup saldonya tetapi akan dibawa ke periode mendatang. Itu biasanya adalah saldo dari akun-akun di dalam posisi keuangan. Nah, sebenarnya sudah selesai di dalam siklus akuntansi dan memulai periode berikutnya. Mulai lagi dengan bukti transaksi gitu ya. Tetapi saya sisipkan ada namanya jurnal pembalik. Kenapa? Karena terkadang ada transaksi-transaksi yang perlu disusun jurnal pembalik, baik itu di akhir periode akuntansinya atau di awal periode berikutnya. Maka kalau saya gambarkan sih sebenarnya lebih cocok begini ya. Oke. Jadi terkadang bisa jadi kita bisa menyusun jurnal pembalik atau tidak menyusun jurnal pembalik ya. Kalau menyebutkan siklus akuntansi, ada sebagian referensi mengatakan jurnal pembalik adalah bagian dari siklus akuntansi, ada yang juga mengatakan itu bukan bagian dari siklus akuntansi. Nah, oleh karena itu saya gambarkan seperti ini saja ya. Jadi, dari neraca saldo setelah penutupan ini akan menjadi saldo awal masuk ke dalam pencatatan periode mendatang dengan memulai kembali bukti-bukti transaksi. Nah, terkait dengan jurnal pembalik, bagaimana teknisnya? Saya akan coba untuk susun di dalam konten video-video yang lain. Makanya jangan lupa selalu subscribe dan ikutin terus ya update dari channel ini. Oke, ini adalah pembahasan tentang siklus akuntansi. Semoga membantu teman-teman yang baru mau mulai mempelajari akuntansi. Mulai dulu pahami step dalam siklus akuntansi. Kemudian bagi teman-teman yang mau skripsi, biasanya bingung, saya kuliah akuntansi ya, tapi saya takut lupa siklus akuntansi kayak apa. Perhatiin lagi video ini, dengarkan lagi ya. Sukses terus, dan juga buat kalian yang sudah lupa akuntansi dan sekarang baru mau mulai untuk mengingat kembali, karena di dalam dunia kerja atau dunia bisnis Anda mulai merasa perlu kembali untuk merefresh akuntansi. Ayo kita dengerin ini berkali-kali. Oke, terima kasih semuanya.